Ajakan Tuhan Yesus Juru Selamat. Datang kepada Yesus dan memikul kuk itu, apa maksudnya? Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk adalah sepotong kayu besar yang biasanya dibentuk sedemikian rupa. Kuk umumnya berbentuk vertikal dan dipasang pada bagian pundak hewan. Tujuannya adalah supaya hewan tersebut mampu bekerja sesuai perintah tuannya. Sebuah kuk juga bisa dipasang pada sepasang jenis hewan yang sama. Dan dengan kuk tersebut mereka akan menarik beban. Misalnya untuk menarik mata bajak, pengirik, atau bahkan kereta pedati. Kuk yang baik adalah kuk yang tidak mencekik leher hewan. Kebanyakan kuk dipasangkan kepada hewan sapi, sehingga membuat sapi dapat bekerja tanpa rasa sakit. Di Alkitab, Yesus menggunakan contoh benda atau alat kuk sebagai kiasan untuk mengilustrasikan maksud isi perintahnya, seperti yang tertulis dalam bunyi ayat tadi. Bunyi pernyataan atau ucapan Yesus dalam ayat tadi dimulai dengan sebuah perintah yang memakai bahasa asli Yunani. Kata atau ajakan marilah adalah merupakan syarat untuk menemukan istirahat dengan Kristus. Artinya bahwa kita perlu menyerahkan kendali hidup kita kepada Yesus. Dengan sadar kita harus membuat pilihan sendiri untuk datang kepada Yesus. Kita harus berserah kepadanya. Setelah Yesus mengundang kita untuk datang berserah kepadanya dengan panggilan atau ajakan kata marilah, Yesus kemudian mengucapkan dua perintah lainnya yang wajib diikuti, yaitu pikulah dan belajarlah. Yesus memerintahkan bahwa kita harus mengambil kuknya atau memikul kuk yang dipasang oleh Yesus dan belajar dari Dia. Kiasan kuk ini dapat dimengerti maksudnya apabila kita mempelajari hubungan intim kesatuan kealahan antara Bapa dan Anak. Seperti yang diungkapkan oleh Yesus dalam ayat sebelumnya, yaitu di kitab Matius 11 ayat 25-27. Di mana Bapa dan Anak bekerja bersama-sama untuk menyelamatkan umat manusia. Kuk adalah simbol kerendahan hati atau tunduk. Seperti dicontohkan dalam kitab Yeremia pasal 27. Kata kuk juga merupakan metafora yang menggambarkan kesatuan dalam tujuan hidup ini, yaitu saat kita menerima tugas yang Yesus berikan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Banyak orang Kristen yang memiliki pengertian bahwa kita membawa atau memikul kuk Yesus. Tetapi pemahaman yang sebenarnya adalah bahwa kita itu tidak membawa kuknya, melainkan kita dipasangkan kuk daripadanya karena kuknya itu enak dan bebannya ringan. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius 11 ayat 30. Perintah Yesus selanjutnya adalah berbunyi, belajarlah padaku. Dalam bahasa asli Yunani, kata kerja yang diterjemahkan dengan kata belajar dalam bunyi ayat tersebut adalah terhubung dengan istilah murid. Ketika kita belajar dari Yesus, maka kita adalah benar-benar menjadi murid-muridnya. Ketaatan dan komitmen adalah karakteristik pemuridan. Kuk adalah merupakan metafora umum dalam Yudaisme untuk hukum. Dan dalam kitab Kisah Para Rasul 15 ayat 10, penggunaannya merujuk pada hukum sunat. Sedangkan dalam kitab Galatia 5 ayat 1, isinya mengontraskan kebebasan yang ditawarkan Yesus dari kuk perbudakan dosa. Dan hal itu merujuk bahwa hukum itu adalah bukan sebagai sarana keselamatan. Tetapi hukum adalah hanya sebagai cermin saja yang menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah dosa. Bahwa kita dipasang kuk kepada Yesus adalah juga bermakna bahwa hal itu menekankan kepada kepatuhan dan komitmen untuk mengikuti jejaknya dan untuk berpartisipasi dalam misinya. Kalimat ucapan Yesus, sebab kuk yang kupasang itu enak, adalah menggemakan penggunaan istilah Yudaisme dan ayat-ayat perjanjian baru lainnya. Dan itu merujuk pada pemahaman hukum yang salah. Apalagi rabi-rabi Yahudi juga telah menambahkan hukum-hukum yang begitu berat untuk dijalankan oleh umat. Dan orang Yahudi mengira bahwa dengan menjalankan hukum, maka mereka pasti akan selamat. Padahal pengertian yang seperti demikian itu tidak sesuai dengan maksud kebenaran firman Allah yang sebenarnya. Istilah Yunani yang diterjemahkan dengan kata enak, dalam makna bahasa aslinya juga dapat diterjemahkan sebagai baik, menyenangkan, bermanfaat, dan murah hati. Namun ternyata masih banyak orang yang menganggap bahwa hukum Allah itu ibarat beban, sulit untuk dipatuhi, dan kadang-kadang dianggap sudah tidak relevan. Yesus mengatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dalam bunyi ayat itu, Yesus dengan jelas menggunakan perumpamaan memikul sebuah beban. Istilah Yunani untuk beban dapat merujuk pada beban berat atau seperti batu.
Ketika Yesus memberikan kuk kepada kita untuk dipikul, tetapi bagi Yesus bebannya itu ringan. Maksudnya adalah Yesus ingin mengingatkan bahwa kita dapat mengandalkannya. Yesus dapat menjadi pembawa beban terakhir. Perumpamaan kuk juga dapat mengajarkan kita bahwa kita membutuhkan orang lain untuk berbagi beban kita. Dan setidaknya inilah kesimpulan dari 3 perintah khusus dalam pernyataan Kristus yang terdapat di kitab Matius 11 ayat 28-30, yaitu perintah pertama, marilah kepadaku. Menunjukkan bahwa yang pertama, Yesus adalah sumber damai buat kita semua. Yang kedua, Yesus adalah mata air kekuatan kita. Yang ketiga, hanya Yesus yang sanggup mengangkat beban kita. Perintah kedua, pikulah kuk. Menunjukkan bahwa yang pertama, kita perlu dipersatukan bersama dengan Kristus dalam pelayanan kepada orang lain supaya beban kita pun dapat menjadi lebih ringan. Yang kedua, kita perlu belajar lebih rendah hati agar dapat memahami artinya dipasang kuk bersama dengan Kristus. Perintah ketiga, belajarlah padaku. Menunjukkan bahwa yang pertama, sekalipun Yesus memikul beban hidup di dunia ini ke atas pundaknya, namun Yesus hidup dalam atmosfer kedamaian ilahi. Yang kedua, Yesus tidak pernah tertekan dengan tantangan yang dia hadapi. Yang ketiga, kerinduan Yesus bagi kita agar setiap orang yang bersandar di dalam Dia dapat menemukan kedamaian hati dan pikiran. Kuk yang Yesus kalungkan di leher kita itu juga gunanya adalah untuk menyatukan irama kehidupan kita agar selaras dengan keinginannya. Sebab dengan menerima Kristus, maka Yesus telah menjadi rekan kita dalam pelayanan. Kuk itu adalah melambangkan alat pelayanan. Sebagaimana kuk umumnya dipakai sebagai alat untuk bekerja, maka kuk itu diperlukan agar setiap orang dapat bekerja dengan baik. Dengan perumpamaan kuk ini, Kristus ingin mengajarkan bahwa kita dipanggil untuk bekerja melayani seumur hidup. Kita mengenakan kuk yang diberikannya ke atas kita, yaitu supaya kita dapat bekerja sama dengan Dia. Dan kuk yang mengikat kepada pelayanan itu adalah hukum Allah, yang dalam kitab Perjanjian Baru dirangkum sebagai hukum kasih. Dipasangkan kuk dengan Yesus juga artinya kita memiliki jaminan mutlak bahwa Dia akan memberi kekuatan kepada kita untuk dapat menanggung pencobaan, ujian, atau kesusahan apapun yang menghadang kehidupan kita.